Baik, apakah sudah ada notif record di sebelah kiri atas yang pakai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. pada hari ini, hari Sabtu, ya, pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 17 bulan Oktober tahun 2020, saat ini kita pukul 9:16, kita akan melaksanakan briefing seminar progres tugas akhir untuk mahasiswa tugas akhir dan elektro. Ya, sebagaimana kita tahu saat ini kita sudah pada pertemuan ke-7, artinya harus segera dilaksanakan seminar progres ya. Seminar progres. Seminar progres sendiri insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 serentak untuk semua mahasiswa tugas akhir di prodi teknik elektro ya, baik itu yang di Meruya dan juga di Keranggan, karena kelas Warung Buncit belum ada masa tugas akhir. Masa tugas akhir semester ini akumulasi Meruya dan Warung Buncit itu ada sekitar 230-an, 240. Itu memang setiap semester sebanyak itu ya. 230-an Meruya dan Keranggan. Ya. Jadi ini sengaja kita buat 2 sesi. Ya, sesi sekarang sesi pagi jam 9 dan nanti sesi sore itu jam 15 ya. Jadi ini semua kita untuk tugas akhir seperti halnya untuk perkuliahan semua dilaksanakan ya daring, via online. Via online, jadi tidak ada sama sekali yang ke kampus gitu. Ya, kenapa sekarang kita laksanakan briefing? Karena waktu tidak lama lagi, tanggal 28 itu hanya 10 hari lagi, 11 hari lagi. Artinya apa? Artinya dalam minggu depan itu semua mahasiswa harus melengkapi syarat-syaratnya. Ya, mengambil syarat-syaratnya, bagaimana cara melengkapi, nanti akan saya dibantu oleh koordinator tugas akhir, Pak Hafiz dan Bu Keti untuk menerangkan secara detail. Ini sebenarnya untuk dosen pembimbing saya rasa sudah bukan hal yang baru, karena semester kemarin, semester genap tahun akademik 1920 itu sudah dilaksanakan seperti ini dengan daring juga. Ya, tapi untuk mahasiswa ini karena yang namanya tugas akhir itu syarat wajib untuk bisa mahasiswa lulus, itu sudah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. SKS-nya ada 4 SKS, tapi ini sebagai namanya tugas akhir, benar-benar final project dari mahasiswa, baik yang dari D3 ataupun yang dari SMU. Ya, kalau pelaksanaan sidang tugas akhir ataupun sempro untuk biasanya kalau kondisi normal itu dilaksanakan di kampus offline, secara offline, secara di kampus, ya itu relatif tidak ada masalah. Tapi kalau karena dilaksanakannya di secara online, nanti ini harus terutama semua terikot dengan pos, ya semua terikot dengan pos, dan juga nanti untuk evidence-nya itu dilengkapi dengan video rekaman seperti ini, ya. Jadi itu tanggal 28, tolong semua mahasiswa khususnya bisa menyempatkan waktunya. Ya, biasanya nanti jadwal akan kita share paling telat besok. Sudah akan kita share sehingga masing-masing mahasiswa dosen penguji itu ada 1 dosen penguji dan masing-masing mahasiswa yang di sempro itu bisa langsung membuat
WA group sementara untuk persiapan sempro itu. Ya, jadi komunikasi nanti di situ semua. Nah, biasanya itu nanti seru tuh, karena hanya 1 hari tanggal 28. Biasanya itu saya tidak saklek untuk jamnya ya, terserah kesepakatan antara dosen penguji dan mahasiswanya. Pak, gimana kalau kita baru bisa pagi atau siang atau sore atau malam? Silahkan, yang penting di tanggal 28 Oktober itu, ya, karena habis itu nanti kita harus rekapan untuk penentuan bisa kalian nanti dijadwalkan join pada batch berapa di situ ya. Jadi untuk detailnya nanti kalian diskusikan dengan masing-masing dosen pengujinya. Jadi dengan WA group itu bisa langsung nanti kalian bisa komunikasikan, diskusikan. Pak, kita untuk sempro jam 1 siang ya Pak, silahkan dengan masing-masing pengujinya. Pak, kita mau sempro jam biar nanti selesai makan siang sudah tenang, kita mau pagi aja Pak jam 8, silahkan. Ya, tapi ingat juga dosen juga punya kesibukan lain ya, mungkin makanya sempro kita laksanakan briefing sempro kita laksanakan jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kalau mepet waktunya, misalkan baru di minggu depan tanggal 24 untuk tanggal 28 pelaksanaan sempro, yang kita khawatirkan adalah nanti banyak yang tidak bisa tidak tahu untuk detail teknisnya, ya, tidak tahu untuk detail teknisnya di situ. Jadi teman-teman nanti bisa langsung diskusikan dengan dosen pengujinya. Tapi juga tolong di Miza di mute ya. Tolong semua peserta di mute. Ya nanti untuk rekamannya, karena ini nanti untuk ada semua briefing ini nanti ada rekamannya, sehingga teman-teman semua nanti bisa simak seperti apa yang bisa pelaksanaan untuk sempro itu, ya, untuk sempro itu. Jadi kita juga di sini walaupun saya plot waktunya dari jam 9 sampai jam 12, kalau nanti ternyata bisa selesai jam 11 atau jam setengah 11 sudah selesai, lebih bagus gitu ya, atau jam 11 sudah selesai lebih bagus. Jadi bisa kalian lebih bisa banyak diskusi dengan pembimbingnya juga. Untuk tugas akhir untuk tugas akhir seyogianya semua mahasiswa bisa diskusi secara detail dengan pembimbingnya ya, mau berapa kali segala macam, silahkan atur sendiri. Sebelum saya serahkan ke koordinator tugas akhir, dari mahasiswa ada yang mau tanyakan dulu? Tanyakan dulu dari mahasiswa? Nggak ada? Oke, jika tidak ada, mungkin langsung aja ke koordinator tugas akhir. Jadi nanti ini ada 3 tahapan ya, sebelum sempro, saat sempro, dan setelah sempro. Tolong diperhatikan ya, karena nanti ini tahapannya itu memang harus dipenuhi semua. Kalau nggak, nanti yang kita khawatir adalah pada saat sidang tugas akhirnya kalian yang ada kendala juga gitu. Ya, jadi secara garis besar itu yang saya sampaikan. Kita nanti ada sebelum sempro, artinya dari sekarang tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober, saat sempro tanggal 28 Oktober, dan setelah sempro itu mau ngapain setelah tanggal 28 itu. Ya, yang pasti semua harus ada evidence-nya, baik itu oleh pos ataupun oleh hangout, ya, ataupun oleh atau ada yang mau mengadakan dengan Zoom atau apapun, bebas, yang penting ada rekamannya. Jadi nanti itu akan kita lampirkan sebagai report dari pelaksanaan seminar progres
perlu kita tekankan di sini, ini bukan seminar proposal ya, tapi ini seminar progres. Seminar proposal dengan seminar progres itu benar-benar beda. Bedanya apa? Kalau seminar proposal ya kalian yang penting propose dulu maksimal bab 3, oke. Tapi kalau yang namanya seminar progres ya kalian nggak usah akan sampai bab 4 atau udah sampai mana, itu lebih bagus. Artinya nanti waktu untuk pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan sidangnya itu lebih siap gitu. Ya. Oke. Jika ditanyakan mungkin Pak Hafiz atau Bu Kety mau menyampaikan secara detail. Halo? Ada di sini Pak Hafiz, Bu Kety? Bisa dengar suara saya? Oke. Silakan Pak. Bisa. Terima kasih. Oke. Pastinya mungkin ada yang mau pada join nggak bisa atau maksimal 100 orang ya? Mungkin bisa di ini. Iya ya, 100 orang tumben-tumbenan ada notifikasi 100 orang, biasanya enggak. Nggak masalah, nanti toh kan ada rekamannya ya, jadi mahasiswa bisa lihat dari rekaman juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join pada pagi hari ini, yang sesi pertama untuk briefing Sempro. Seperti yang udah kita sampaikan, saya dan Pastia sampaikan di awal pertemuan, waktu Teon Class, memang kita akan ketemu lagi pada saat di minggu ke-7. Nah, di minggu ke-7 ini tujuannya apa? Yaitu untuk briefing persiapan seminar progres ya. Jadi kalian tahu tahapnya daftar, terus nanti ada seminar progres, setelah itu nanti ada seminar akhir. Oke, di seminar progres ini memang ada beberapa ketentuan, takutnya kalian tidak paham, makanya kita setiap ada sempro ataupun nanti seminar akhir, nanti kita akan ada briefingnya terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, saya harap teman-teman semuanya sehat selalu, yang terkena sesuatu atau hal lainnya semoga cepat diangkat penyakitnya, amin. Lalu juga teman-teman yang sedang berjuang, karena ini memang nggak mudah, kalian harus kerja terus dalam kondisi seperti ini, terus ngerjain TA juga, itu memang sangat sulit gitu. Jadi kita juga mau memfleksibelkan waktu teman-teman semua, tapi gimana caranya bisa menjadi serius dan nanti outputnya bisa dapat gitu. Oke, saya akan mulai untuk beberapa hal yang harus kalian lakukan. Tadi pastinya sudah mention ada yang sebelum, saat sempro, dan setelah sempro yang harus kalian lakukan gitu. Sebenarnya ini umum ya, mungkin kalian juga paham, cuman daripada nanti banyak questions yang masuk ke saya gitu loh. Jadi lebih baik kita harus jelaskan, dan jika nanti ada pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan. Oke, saya akan share screen. Okay. Apakah sudah terlihat? Boleh respon satu atau dua orang? Sudah, Pak. Oke. Thank you. Oke. Yang pertama, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan sama mahasiswa secara umum dan sama dosen pengujinya. Jadi ingat, nanti teman-teman semua hanya ada dalam satu kelas itu hanya ada peserta sempro dan satu dosen penguji ya. Jadi dosen pengujinya hanya satu ya. Setelah itu sama, misalkan dalam satu kelas ada 5 orang atau ada 7 orang, itu harus join secara bersamaan seperti itu. Sidang sempro dilaksanakan pada hari Rabu, tadi pasti juga sudah bilang tanggal 28 Oktober, tepatnya via aplikasi Google Hangout. Nah, tapi kalau teman-teman tadi pasti bilang mau pakai Zoom juga boleh ya, silakan gitu. Tapi disarankan mendingan pakai Hangout aja, tapi nanti juga yang jadi hostnya itu pengujinya. Nanti penguji yang akan meng-share
linknya kepada teman-teman semuanya. Oke, seluruh peserta wajib mengikuti sempro dengan jadwal terlampir ya. Jadi semuanya wajib, di sini sudah saya jadwalkan semuanya yang ambil TA wajib mengikuti sempro. Jika kalian tidak mengikuti sempro, kalian tidak akan bisa untuk ke step selanjutnya, gitu ya. Oke, sebelum sidang sempro, hal yang pertama yaitu nanti kita akan share jadwal ya. Nge-share jadwal itu ada nama kalian, judul, dan pengujinya. Dalam kelas, misalkan sempro kelas A. Kelas A itu ada 10 orang. 10 orang itu mohon untuk membuat grup WhatsApp sesuai dengan dosen penguji dan invite dosen pengujinya. Ya. Terhitung mulai tanggal pada saat saya meng-share jadwal sempronya. Oke, nanti kita akan share di grup. Kalau sudah muncul, nanti kalian bikin grup. Nah, siapa adminnya? Adminnya nanti nama yang diwarnai kuning sebagai ketua admin grupnya. Gitu. Jadi nanti ketua adminnya misalkan si A. Nanti si A itu silakan bikin grup, lalu share linknya ke grup itu nanti biar teman-teman yang di kelas A atau kelas sampai kelas Z, karena banyak kelasnya, nah itu bisa join sesuai dengan grupnya masing-masing dan invite pengujinya aja, tidak perlu pembimbingnya, karena saya yakin kalian sudah mempunyai grup pembimbing masing-masing, gitu ya. Oke, berikutnya, peserta mohon dapat men-share laporan dalam bentuk PDF, yaitu cover bab 1, 2, dan 3 saja. Jadi nggak perlu ada daftar isi, nggak perlu ada pengesahan dulu gitu. Jadi semuanya hanya cover bab 1, 2, dan 3. Ya. Ini untuk memudahkan kalian. Dan PowerPoint, maksimalnya 5 slide. Oke, ingat semuanya sudah di-ACC sama pembimbing atau sudah di-okekan sama pembimbing. Lalu setelah sudah oke, kalian share materi tersebut di grup WhatsApp tadi, agar nanti penguji bisa membaca terlebih dahulu materi kalian. Jadi nanti pada saat sempro berlangsung, itu tidak terlalu memakan waktu yang lama. Gitu. Sebelum sidang sempro, hanya itu saja yang kalian lakukan. Kalian bikin grup, share materinya, invite teman-temannya, atau join di grup itu, invite dosen pengujinya, setelah itu share materinya di grup itu. Atau kalau kalian mau japri dosen pengujinya silahkan, tapi kayaknya agak ribet kalau japri, takutnya nanti dosen pengujinya juga banyak yang WhatsApp, jadi malah pusing. Lebih baik dalam satu grup itu aja. Gitu. Sebelum sidang sempro, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Pak, daftar nggak Pak? Nggak perlu daftar, semuanya sudah ada namanya. Kecuali nanti kalau namanya kalian nggak ada, nanti boleh lapor ke saya, Pak, nama saya belum ada, saya di kelas mana belum tahu. Gitu. Pak, nama saya ada 2 nih, di kelas A sama kelas B misalkan. Mungkin sayanya juga agak keliru, nanti boleh japri ke saya. Gitu. Setelah saya share jadwalnya. Ada yang menanyakan sebelum sidang sempro? Gampang ya, jadi cuman itu aja yang harus kalian lakukan, tidak ada penguploadan apapun gitu ya. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Ini kan kita kan di bukunya kan ada kartu asistensi tugas akhir Pak ya, yang kan tanda tangan minimal 7 kali 5 kali sebelum sempro. Nah, itu kan hasil dari bimbingan dari misalkan dari saya dan pembimbing saya itu sudah saya tunjukkan, itu dilampirkan juga nggak Pak sebelum sempro? Oke. Ya, untuk sempro lembar asistensi itu memang dibutuhkan. Kenapa? Karena gini ya, kan kalau yang offline itu kalian bisa mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbingnya. Tetapi kalau yang secara online ini, yang seperti yang saya bilang di awal, kalian hanya screenshot aja tuh, dijadikan dalam satu Word, bimbingan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Minimal sampai 5 gitu. Ya. Jadi itu aja, tapi tidak perlu dikumpulkan nanti pada saat akhir. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi semuanya dalam bentuk screenshotan aja ya, kalau untuk bukti bimbingannya. Gitu. Ada lagi? Boleh. Lanjut? Udah? Jelas ya? Gampang ya? Jadi tolong jangan ada
yang salah lagi, ntar malah jadi membingungkan, Pak ini gini. Nah itu jadi makin crowded nantinya. Oke. Next. Sebelum sudah. Sekarang saat sidang sempro, apa sih yang harus kalian lakukan? Pertama, kalian harus mengenakan batik lengan panjang. Oke, ya. Batik lengan panjang, jadi gampang ya. Kalian pasti rata-rata punya semua. Kalau yang cewek disesuaikan, pokoknya batik. Ya. Sidang dilakukan dalam posisi duduk sopan di kursi, tempat yang disesuaikan, dan tidak di tiduran atau di kasur. Jadi nggak boleh tengkurap, nggak boleh sambil santai. Jadi semuanya posisi dalam posisi duduk. Oke. Sidang dimulai dalam range waktu jam 9 sampai jam 17 kurang lebihnya, dengan waktu mulainya dikondisikan oleh dosen penguji masing-masing. Tadi pasti juga sudah bilang kalau misalkan kalian mau janjian sama penguji, kira-kira mau didiskusikan nih ya gitu. Pak, Bu, boleh nggak sih kalau misalkan kita mulainya jam 9 atau kita mulai di zuhur aja Pak gitu, Bu gitu. Mungkin ada beberapa yang ini, tapi jangan satu orang doang pagi terus selebihnya zuhur gitu loh ya. Jangan, jadi semuanya disepakatin dulu bareng-bareng. Gitu. Oke. Ingat dari jam 9 sampai jam 17. Jangan ada yang lebih dari jam itu, karena itu akan mengganggu waktu kerjanya. Karena itu kan waktu kerja sebenarnya. Gitu. Nah, kalau yang kerja gimana Pak? Kalau yang kerja, nah, coba kalian diskusikan sama dosen pengujinya gimana caranya. Mungkin kalian punya waktunya di di jam berapa, mungkin kalian bisa tanyakan atau bisa diskusikan dengan dosen pengujinya. Oke, jadi kalau sempro ini tidak berhubungan dengan, bukan tidak berhubungan ya, maksudnya tidak diskusinya dengan pembimbing. Kalau pembimbing sudah oke, ya silakan next-nya kalian rencanakan dengan dosen penguji kalian. Gitu. Mohon maaf, Pak Hafiz mau nanya. Iya, silakan Pak. Tadi kan slide-nya 5 ya? Itu udah termasuk halaman depan dengan daftar pustaka nggak? Atau hanya isinya, yang 5 itu hanya isinya? 5 itu 1, 2, 3 aja Pak, bab 1, 2, 3. Oh, bukan, maksudnya halaman depan itu kan biasanya cover ya Pak ya? Dengan daftar pustaka dihitung nggak? Enggak. Oh enggak ya, berarti 5 itu isinya ya? Iya. Jadi halaman depan dengan halaman daftar pustaka itu nggak dihitung ya? Iya. Nah, makasih Pak, supaya jelas aja supaya anak-anak. Sip. Lagi boleh? Pak, mau bertanya lagi Pak. Silakan. Untuk yang PowerPoint itu, kan untuk seminar progres ini kan maksimal 5 Pak ya. Apabila kalau sidang nanti itu bisa nggak Pak diperbolehkan nggak lebih dari 5 gitu? Soalnya kan nanti. Oke. Soalnya gini Mas, kan ada waktunya satu orang, jadi nggak bisa kalian curhat di situ gitu loh. Semua slide kalian tampilkan, nggak usah gitu loh. Maksimal 5 tuh menurut saya itu sudah lumayan oke sih kalau untuk slide ya. Bukannya halaman ya, kalau halaman laporannya ya nggak mungkin cuma 5 doang dari bab 1 sampai 23 gitu loh. Karena kan dosen penguji nanti bisa ngelihat PPT-nya pada saat presentasi sama laporan kalian bab 1, 2, 3 gitu. Jadi kalau menurut saya PowerPoint tuh bikin sesingkat mungkin aja gitu loh. Karena kalian hanya melaporkan, mungkin kalau pengujian belum tahu kalian bikin apa sih, terus progresnya sampai mana sih sekarang gitu ya. Mungkin terus kira-kira kenapa kalian bikin ini, terus nanti kira-kira outputnya apa, paling gitu. Gitu sih. Jadi, nah nanti setelah itu biasanya penguji akan mengasih advice gitu loh. Jadi misalkan sarannya, oh kamu harus tambahin ini, coba konsultasikan dengan pembimbing gitu loh. Jadi nggak harus banyak slide kayak sidang akhir sih sebenarnya. Gitu. Oke Pak, paling saya mau diskusikan aja dulu di area awal Pak ya tentang pengujinya. Ya. Mohon izin bertanya Pak Hafiz. Oh ya. Ya, ini terkait pengalaman sidang PA sebelum lalu ya Pak ya. Terkait ini ya, mahasiswa kadang-kadang ngasih report itu kita mulai jam 9, kadang-kadang pagi itu baru ngasih. Bagaimana itu Pak Hafiz? Bagaimana ya?
Nah, kemudian terkait pelaksanaan sidang, apakah seperti semester lalu masih membuat video atau langsung on-site gitu ketika meeting melakukan presentasi. Kira-kira lebih efektif yang mana ya? Oke. Thank you. Ya, nanti kita akan memberikan pengumpulan laporan ketika ke kalian ke penguji itu maksimal tanggal 24 Oktober di hari Sabtu depan. Jadi selama seminggu ini kalian coba koordinasikan dengan pembimbing. Nanti kalau jadwal sudah keluar, kalian bikin grup, langsung share. Kalau misalkan sudah oke laporan sama PPT-nya, langsung share ke pengujinya di grup WhatsApp tersebut. Ya, jadi tolong kerjasamanya nih antara mahasiswa dengan dosen penguji. Tadi kan Pak Zendi bilang ada mahasiswa yang hari H pun belum nyerahin, ketika dia mau presentasi baru menyerahkan. Nah itu yang kadang gemes juga sih gitu. Pengen dicubit tapi gimana gitu ya. Jadi tolong kerjasamanya nih teman-teman. Jadi kita kita sudah memberikan waktu, tolong kalian manfaatkan waktu itu sebaik mungkin gitu lah ya. Oke, terus yang kedua tadi Pak Zeni bilang dalam bentuk video atau enggak. Nah, ini hanya sempro Pak. Jadi kalau sempro ini masih live langsung. Jadi mahasiswa presentasi di di hari itu juga gitu. Jadi tidak ada video-video. Seperti itu Pak Zendi. Baik, terima kasih banyak Pak Hafiz. Oke. Yang lain boleh? Jelas? Oke. Next, saat sidang sempro online yang berikutnya, seluruh peserta wajib standby ya 30 menit sebelum sempro dimulai dan menunggu undangan dari dosen penguji berupa link atau number code itu ya. Mohon mahasiswanya join secara bersamaan. Jadi kalau misalkan startingnya jam 9, tolong semuanya bareng nih kayak briefing ini. Jadi teman-teman bisa ngelihat mahasiswa itu presentasinya seperti apa. Nah, pada saat temannya yang satu presentasi, kalian dengarkan saja, mikrofon sama kameranya di off-kan. Ya udah kayak gini aja gitu. Nanti pada saat giliran kalian sama, nanti kalau udah selesai semua baru gitu. Ya, jadi semuanya wajib hadir secara bersamaan. Lain hal kalau misalkan emang urgent banget dia nggak bisa datang atau ada hal lain yang memang tidak bisa ditinggalkan, nah itu boleh izin ke dosen pengujinya mungkin. Nanti bisa dicari cara bagaimana untuk sempronya gitu. Oke, ini tadi udah mahasiswa yang sedang melakukan presentasi, mohon agar dapat menyiapkan file laporan dan PDF-nya tadi ya. Laporan dan PPT maksudnya, yang sudah dibuka di laptop ya. Jadi tolong kalau kalian mau presentasi, semuanya sudah dibuka tuh di laptopnya. Jangan pada saat kalian mau presentasi, belum dibuka file semuanya. Kalau yang sekiranya berhubungan dengan TA-nya, atau misalkan kalian mau menunjukkan videonya, kalian buka tuh, udah buka aplikasi videonya. Dia bikin gitu. kecilin lagi, gue lagi kecilin. 7 cm ya? 7 cm. Boleh di mute mikrofonnya. Bikin 5 cm kecilan. Siapa ya? Maksudnya biar kemarin juga. Kemarin kan gitu. Mas Rizaldi boleh di mute mikrofonnya. Oke. Thank you. Ya. Jadi jangan sampai kalian mau nge-play video misalkan untuk menunjukkan perkembangannya atau alatnya dengan penguji, kalian harus buka dulu, harus cari-cari filenya dulu, bahkan bingung naruhnya di mana. Jadi semuanya tolong di standby-kan, ya. Mungkin kalian tahu caranya. Pertama kalian pilih menu share screen ya di Hangout agar dapat dilihat oleh penguji. Ini yang penting juga nih, jika salah satu peserta sedang presentasi, mohon peserta lain dapat menonaktifkan mikrofonnya dan kameranya. Nanti pada saat kalian presentasi baru gantian. Gitu. Oke, berikutnya setiap peserta diberikan waktu maksimal 15 menit aja. Jadi jangan lama-lama, karena kadang 15 menit aja tuh bisa jadi sampai setengah jam. Entar itu sinyal kalian lah, koneksi kalian lah, atau jaringan kalian lah, gitu ya. Jadi maksimal 15 menit plus tanya jawab. Jadi kurang lebih presentasinya 5-7 menit lah. Terus sisanya tanya jawab. Untuk menjelaskan progres tugas akhir teman-teman semuanya. Oke. Saat salah satu peserta melakukan presentasi dan tanya jawab dengan penguji, mohon peserta lain agar dapat membantu temannya untuk mengambil gambar atau screenshot ya selama presentasi atau
sempro berlangsung. Jadi mungkin bantuannya dengan kerendahan hati teman-teman, kalau lagi ada yang presentasi teman lainnya, di screenshot, share di grup yang ada pengujinya, di screenshot, share di grup yang ada pengujinya, gitu. Jadi itu adalah buat bukti kalian kalau sudah mengikuti sempro. Oke, ini poin 14. Menyiapkan buku bimbingan sebelum sempro pada halaman seminar progres. Ya, kalian sudah punya buku bimbingannya, silakan digunakan buku bimbingan. Buka halaman yang tulisannya seminar progres. Mohon diisi data dirinya. Di situ ada nama, NIM, judul, pembimbing, ya. Lalu nanti diisi nilai dari penguji. Mohon jujur. Nanti penguji akan memberitahu nilai kalian, ya. Nilai kalian berapa untuk sempronya, karena sempro ini nilainya 10% nanti akan diakumulasikan pada saat di akhir, nilai akhir, gitu ya. Terus diisi nama pengujinya, nggak usah ditandatangan pengujinya, jadi tulis namanya aja. Ya. Setelah itu difoto atau di-scan, ya, lalu di-share di grup WA masing-masing yang ada pengujinya, biar pengujinya lihat dan bener nggak, ya. Jadi semuanya masuknya di grup WA. Ingat itu WA hanya sementara, nanti kalau sudah selesai semuanya beres, pengujinya sudah mendokumentasikan semuanya, ya, nanti boleh dibubarkan grupnya, gitu. Ya, jadi semuanya tolong ditulis dengan jujur, mungkin diisi dari sekarang biar kalian gak lupa, nanti pada saat hari H, kalian tinggal isi nilai dari penguji. Sama satu lagi ada saran ya, saran perbaikan kalau penguji memberikan saran atau masukan terkait TA kalian, boleh kalian tulis di kolom yang kotak itu, ada kok. Oke. Sampai sini boleh. Itu yang kalian lakukan pada saat kalian sempro. Boleh. Silakan, siapa lagi? Saya rasa udah jelas ya, karena gampang kok kalau sempro. Saya harap teman-teman semua selalu keep in touch dengan dosen pembimbingnya, jadi jangan sampai lost, jangan sampai nggak ada kabarnya. Kalau kalian punya masalah, bilang gitu loh, Bu, Pak, saya belum bisa mengerjakan. Gitu. Jadi jangan diem aja, kalau diem aja mana kita tahu masalah kalian. Gitu. Kalau kalian memang orangnya introvert, minimal kalian bisa bilang kalau saya memang nggak siap mungkin TA-nya atau gimana. Jadi nanti dosen penguji udah dari awal tuh bilang ke kita gitu, Pak Hafiz atas nama ini dia memang nggak bisa, Pak Hafiz atas nama ini dia memang bisa tapi terlambat gitu. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya. Oke, mungkin saya akan jawab dari chat, ini banyak yang masuk ternyata. Pak Hafiz nanti berarti langsung presentasi ya, nggak pakai video. Ya, kalau sempro nggak perlu Bu terima ya, jadi kalau sempro langsung presentasi. Ya, Pak mau tanya untuk yang perpanjangan bagaimana ya Pak? Apakah nanti apa sekali lagi di link TA sempro? Iya, semuanya sama. Ya, kalian perpanjang. Pada saat pengujian sempro jika yang dilaporkan masih sebatas proposal dan tidak ada progres, apakah bisa dilakukan sempro berikutnya? Ya, bentar. Oke, jika teman-teman ini kan sempro ya, sempro kan harusnya udah ada progresnya sampai mana gitu ya. Kalian sudah ngerjain apa selama 7 minggu ini gitu loh ya. Minimal tuh ada progresnya walaupun sedikit. Jadi kayaknya kalau masih awal-awal, saya belum tahu Pak, masih begini, saya masih bingung Pak. Nah itu kayaknya bukan sempro ya, itu di awal, maksudnya itu proposal gitu loh. Jadi tolong diperhatikan teman-teman semuanya, apa sih yang udah saya kerjakan selama 7 minggu ini gitu. Ya, walaupun sedikit, itu harus ada progresnya. Nah, kalau kira-kira ada yang kayak gitu, case-nya gimana Pak? Itu diberikan dari penilaian saja Pak, gitu loh. Misalkan anak ini memang kayaknya belum siap, ya mungkin bisa dikasih nilai kecil karena kan lumayan mempengaruhi nanti nilai akhirnya. Gitu. Pak boleh di-share ya nanti file persyaratan yang baru. Ya, itu nanti pasti akan saya share barengan dengan jadwal sidang sempronya. Oke. Atau apakah usulan sempro anak tersebut bisa dirombak ulang misalnya jika konsepnya belum jelas? Nah,
Gini Pak, kalau misalkan konsepnya belum jelas atau mau dirombak ulang, itu kita sebagai penguji sebenarnya hanya memberikan masukan saja gitu loh, tapi tidak merombak total. Nanti biarkan mahasiswa itu yang koordinasi dengan dengan pembimbingnya gitu ya. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa memang yang benar-benar, saya juga bingung sih ya. Nah, itu mungkin saya pun sebagai dosen penguji juga akan mempertanyakan hal itu loh. Kamu ngapain aja selama 7 minggu ini dengan pembimbing gitu loh. Jadi tolong maksimalkan dengan pembimbingnya gitu loh, dengan ketemu pembimbingnya. Karena itu memang itu apa ya, kalau kalian udah hilang, malu, nggak pernah bimbingan gitu ya, itu memang bakalan males sampai akhir semester gitu. Bahkan mungkin ketika next semester pembimbingnya sama, kalian bahkan, duh gimana ya pembimbingnya dia lagi gitu loh. Jadi tolong jangan sampai kayak gitu. Ya. Kalau mau dirombak ulang tadi ya Pak, pokoknya dia tergantung pembimbing. Kira-kira dalam 7 minggu sisanya, setelah sempro dia masih memungkinkan untuk dirombak ulang dengan pembimbingnya nanti untuk menuju sidang akhir, ya nggak masalah gitu loh. Tapi kalau misalkan, oh ini nggak bisa kalau harus sampai dirombak total, mungkin ada penambahan sedikit saja gitu. Nanti tergantung pembimbingnya saja. Gitu. Oke, Assalamualaikum. Jika judul yang di-share pada saat pembagian penguji diganti, kita ganti judul di sela-sela pengerjaan namun belum tercatat di admin. Oke. Ya, kalau itu jangan khawatir Mas. Ingat ya, semuanya judul ini saya masih pakai yang awal-awal kalian daftar. Mau nanti kalian pada saat sempro munculnya yang begitu lagi, itu pasti kalian nggak usah khawatir gitu loh ya. Karena semuanya masih yang lama, masih pada saat awal kalian daftar. Nanti pada saat kalian seminar di sidang akhir itu baru kalian registrasi dengan judul yang baru gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di sempro kalian judulnya berbeda dengan yang ada di jadwal, kalian boleh lapor aja ke pengujinya. Pak, judulnya ganti gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti saya akan share lagi tuh judul-judulnya. Pasti pakai judul yang lama, kecuali kalau nanti pada saat sidang akhir. Gitu. Ya. Oke. Bagaimana jika nanti penguji menyarankan untuk ganti judul, Pak? Kalau ganti judul, kayaknya ini deh, Pak Zendi kurang, gimana ya, karena ini udah minggu ke-7. Wallahu alam nanti bisa apa enggak. Boleh aja sih menyarankan untuk ganti judul gitu loh. Ya. Tapi paling tidak kita punya plan B, kalau nggak ganti judul harus diapain nih gitu loh. Dengan judul ini, coba masnya atau mbaknya harus menambahkan sesuatu ini. Karena kalau nggak begini nanti masnya nggak bisa kayak untuk sidang akhir. Karena hasilnya hanya terlalu sederhana misalkan gitu ya. Jadi boleh aja Pak gitu. Kalau menyarankan, jadi kan nanti mahasiswanya ini akan bilang ke pembimbingnya, biar nanti pembimbingnya yang memikirkan hal itu. Gitu. Lagi? Boleh. Sebelum sudah, saat sempro sudah. Ya, nanti pada saat kalian, kalau kalian nggak bisa ikut sempro pada saat hari H, benar-benar nggak bisa, itu mohon lapor ke pengujinya. Mohon maaf Bapak, saya nggak bisa, nanti saya akan ikut sempro susulan. Ya, nanti saya akan agendakan sempro susulan ketika mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa mengikuti sempro. Ya, tapi ingat ada konsekuensinya. Oke? Jadi tidak sama dengan sempro yang berbarengan. Ada lagi? Boleh? Jelas semuanya? Wah, keren nih. Kalau nggak ada yang nanya. Oke, saya lanjutkan. Next. Tadi sudah menyiapkan buku naskah setelah sidang sempro. Oke. Setelah sidang sempro, ya, mohon seluruh peserta agar dapat mengisi Google Form yang akan di-share linknya nanti ya, pada hari Seninnya mungkin. Senin atau Selasanya, H-1 sebelum sidang, nanti saya akan share untuk mengupload beberapa file. Ya. Yang harus diupload, yang pertama adalah laporan progres bab 1 sampai 3 tadi yang udah ada cover, bab 1, 2, 3, PDF.
itu jadikan dalam satu file. Ingat ya, jangan dipisah-pisah. Jangan bab 1, jangan cover bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Jadi dalam satu file cover 1, 2, 3. Oke? Jadi jangan ada yang tanya lagi, Pak, pakai daftar isi nggak? Pak, pakai daftar pustaka nggak? Gitu. Jadi saya hanya minta dikasih kemudahan, kalian maunya banyak. Dikasih banyak, kalian maunya yang, kenapa sih harus pakai itu? Gitu loh. Ya, jadi saya minta cuma ada cover bab 1, 2, 3. Jangan tanya, Pak, ada abstrak boleh nggak? Pak, ada daftar pustaka boleh nggak? Pak, ada kata pengantar boleh nggak? Itu jangan dulu. Itu nanti aja ya. Oke. Pertama itu tadi laporan progresnya bab 1, 2, 3 PDF. Lalu bahan presentasinya dijadikan PDF saja, nggak usah PPT. Di save as-nya PDF. Lalu screenshot tadi ya, foto pelaksanaan sidang sempro dalam bentuk image atau PDF boleh. Lalu sama scan atau foto form penilaian tadi yang ada di buku tugas akhir kalian. Jadi itu formnya kalian foto, scan, terus kalian upload di Google Form itu. Ingat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 file yang harus kalian upload setelah sidang. Ini kok udah 5 sih? Ini 4 ya harusnya ya. Oke. Keempat berkas di atas mohon diupload setelah sidang sempro selesai di hari yang sama. Nah ini is really important ya. Saat submit berhasil mohon agar di screenshot buktinya. Tapi nggak usah dilaporkan. Jadi nanti sewaktu-waktu kok nama masnya atau nama mbaknya nggak ada nih gitu. Nanti ketika saya tanya mana buktinya, nah kalian punya buktinya. Ya. Jika peserta mengisi form tersebut di keesokan harinya, maka dianggap tidak mengikuti sempro dan harus mengikuti sempro sesuai. Ya. Jadi nanti sempro ulang lagi. Jadi tolong kalian selesai jam 12 siang, langsung upload di Google Form. Ya. Langsung di upload semua berkasnya di Google Form yang akan di-share nanti linknya. Ya, jadi jangan nunggu besok, jangan nunggu ntar ya. Jangan nunggu ntar sore, kalau misalkan kalian udah kelar jam 10, langsung aja upload biar nggak lupa. Nah, ini tadi yang saya bilang jika kalian mengganti judul nggak masalah karena dalam list masih menggunakan judul yang lama, mohon diinfokan saja ke pengujinya. Oke. Jika dari kalian mendapat koneksi yang tidak stabil, terputus, mohon koordinasikan di grup yang kalian buat dengan pengujinya. Ya, mohon dibaca, mohon dan dipakai ketentuannya, terus semoga sehat selalu. Mungkin nanti ada yang mau tanyakan? Boleh. Jadi nanti saya akan share ketentuan ini, nomor telepon penguji, sama jadwal kalian. Kalian ada di kelas berapa, ya? Di kelas A, B, C, D, atau E, F, G, ya. Setelah itu kalian udah tahu pengujinya siapa. Yang warna kuning, nanti saya tandain yang warna kuning, bahasa kasarnya bisa jadi ketua grup deh, ya. Ketua grup atau ketua kelas itu untuk membuat grup WhatsApp. Setelah itu di-share lagi tuh di grup, ayo silakan join di kelas A, kelas B, nama grupnya itu aja tadi, kelas Sempro A, Sempro B, Sempro C gitu ya. Jadi semuanya tahu. Jadi kalau kalian merasa di grup Sempro D, ya udah kalian joinnya di grup Sempro D gitu. Kalau kalian nanti namanya ada 2 atau nggak ada namanya, boleh lapor ke saya. Sampai sini ada yang menanyakan? Pak, mau nanya dong. Silakan. Kan nanti kita pas sempro kan ada kita sendiri sama ada dosen penguji ya. Itu di dalam Google Hangout-nya itu ada teman lain atau gimana ya Pak? Yang teman satu kelas itu, misalkan dalam satu kelas yang diuji sama saya ada 5 orang, berarti 5-5-nya ini harus masuk. Jadi ada 5 dan saya gitu. Paham? Woi Mbak. Makasih Pak. Oke. Apa nih? Ya. Ini Pak, kalau misalnya untuk yang perpanjangan, berarti kita pakai data yang kemarin dong. Maksudnya kan perpanjangan judul sama, cuman beda dikit aja. Cuman yang diupload sampelnya ini pakai yang semester kemarin aja nggak apa-apa? Yang baru dong Mas. Oh yang baru yang ini, berarti saya ikut sampel lagi gitu. Iya, semuanya dari ulang.
Oke. Oke, bagus. Terima kasih banyak. Yuk, Pak, verifikasi data mahasiswa di SIA itu diupdate sebelum TA apa sesudah TA? Yang mana ya Mas Fajar? Verifikasi data mahasiswa di SIA itu yang mana nih? Nanti sesudah TA biasanya ada lagi sih Mas. Jadi semuanya judul Mas yang baru, dosen pembimbingnya, itu semuanya. Jadi kalau mau ganti-ganti, minta ganti dari sekarang sebenarnya percuma juga. Karena nanti di ending, pada saat Mas sudah lulus, dinyatakan lulus, nanti ada memperbaiki data gitu ya. Nah itu nanti akan diperbaiki juga. Nanti lapor aja ke TU-nya. Mbak judul saya salah, masih yang lama ini, nanti tolong diganti. Gitu. Jadi kalau di SIA, saran saya, karena kita nggak mungkin ngeganti lagi yang di SIA gitu loh. Jadi lebih baik nanti saja di akhir gitu. Ya. Jadi kalian patokannya berdasarkan Excel yang saya share aja. Biar nggak membingungkan antara di SIA atau di Excel. Patokannya dari Excel aja. Kalau di Excel masih salah, beda dengan SIA nggak masalah. Nanti di ending juga akan diedit-edit juga. Oke. Apa perlu menyiapkan video progres TA saat sempro, Pak? Atau hanya pada saat sidang saja? Nggak perlu. Tadi saya bilang. Langsung presentasi aja. Kecuali kalau video alat ya. Kalau video alat kalian mau tunjukkan progresnya udah sampai sini, ya silakan. Ya. Maaf Pak, mau tanya bagaimana jika kita membuat alat, namun alat tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan Pak? Apakah itu dibilang gagal dan harus mengulangnya kembali Pak? Dan apakah harus mengganti judul kembali Pak? Karena pada bab 3 kita mencantumkan beberapa coding dari program yang kita buat Pak. Oke. Nah, ini yang memang agak-agak repot sih Mas ya. Jadi kalau misalkan alat Masnya mau didemokan terus tiba-tiba gagal, nah itu tergantung nanti pengujinya ya. Karena nanti penguji akan mendiskusikan dengan pembimbingnya bagaimana anak ini gitu ya. Tapi saran saya untuk mengantisipasi hal itu, Masnya harus memvideokan setiap hal kecil dari alat Mas yang sudah berubah. Misalkan gini, sebelumnya bisanya maju doang ya, robotnya misalkan ya, robotnya maju doang, Mas langsung videoin tuh buru-buru. Nanti pada saat Masnya bikin yang mundur, ternyata dia nggak bisa maju lagi gitu loh. Nah tapi Masnya sudah punya video itu, nah itu yang bisa dijadikan progresnya gitu. Nah kalau nanti di akhir Masnya agak keblinger, misalkan robotnya udah bisa maju sama mundur, nah itu Masnya buru-buru langsung videoin. Jadi nanti ketika presentasi akhir, itu nanti Masnya bisa tinggal bilang, ini pada saat bisa maju, pada saat bisa mundur. Biasanya kalau yang sidang akhir nanti hanya video saja Mas gitu loh. Lain hal mungkin kalau yang offline Masnya harus membawa alat-alatnya itu semua. Gitu. Jadi minimal siapkan, bukan minimal sih, dimaksimalkan videonya, baik itu alat ataupun nanti video presentasinya pada saat akhir. Tapi kalau yang sempro ini, nggak apa-apa kalau misalkan masih gagal. Ya namanya juga progres kan. Ya. Bukti bimbingan dikasih sebelum sempro ya Pak. Kalau pembimbing sudah oke, tapi bimbingan nggak sampai 5 kali, boleh Kak? Ya, gini Mas, pokoknya nanti di akhir itu 10 kali gitu ya. Jadi di sempro ini kita nggak mengumpulkan hal itu. Pokoknya nanti pada saat di akhir kita akan cek pada saat daftar Masnya itu sudah 10 kali atau belum. Gitu. Ya. Gitu. Lagi? Boleh? Wah, ini kayak lagi silakan. Jelas semuanya? Boleh mungkin yang lain. Ini untuk sistem TA-nya sama ya, Meruya dengan Keranggan. Sama persis kayak gini gitu loh. Karena ini masih online. Jadi teman-teman jangan ada yang kebingungan lagi. Nanti yang Keranggan begini, yang Meruya begini. Jadi semuanya sama. Ya. Silakan, boleh. Saya harap kalian walaupun sambil kerja bisa sambil ngedengerin, terus nanti bisa dibaca lagi sih nanti jadwal ketentuannya. Kalau nanti yang jam 3 nanti kita ketemu lagi. Sesi yang berikutnya saya akan share jadwalnya setelah sesi itu ya. Jadi ditungguin aja. Jadi kalian siap berdoa siapa pengujinya ya. Jadi kadang
ya gitulah pokoknya kalian bisa memahami hal itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Jumlahnya Pak, apakah ada minimal jumlah halaman pada TA? Ya, halaman minimal itu 50 total keseluruhannya dari bab 1 sampai bab 5. Ya. Nanti kalau lebih dari 50, kalian pada saat ngumpulin ke perpustakaan, nanti dikasih tahu lagi deh pokoknya. Lebih dari 50 nanti ngeprintnya harus bolak-balik. Nanti dikasih tahu lagi pada saat briefing akhir ya. Tapi kalau untuk sekarang namanya Sempro, mau bab 3-nya kalian cuma 4 halaman ya nggak masalah gitu. Karena ini masih progres. Jadi belum 100%. Tapi minimal ya sudah 60-70% lah harusnya. Gitu. Bertanya penguji Sempro dan sidang TA apakah sama? Beda. Kalau dia bisa sama ya syukur. Kalau misalkan dia beda ya nggak tahu deh saya. Tapi yang jelas akan dirandom juga gitu. Akan dirandom lagi antara penguji Sempro dengan penguji akhir nantinya. Ya, jadi penguji Sempro ada cuma 1, penguji akhir nanti ada 2 tambah pembimbing. Jadi nanti ada 3 dosen. Tapi kalau penguji sidang akhir nanti masuknya ganti-gantian, 1 orang 1, 1 orang 1. Tapi kalau Sempro ini berbarengan dalam satu kelas ada 10 orang, ada 8 orang berarti masuk semuanya. Gitu. Saat Sempro ini berarti kita beri beberapa video tentang progres alat kita sudah apa, next kita sudah apa, dan next apa yang kelanjutannya Pak. Agar buat bukti Sempro ini kalau alat kita sudah jalan walaupun baru hanya 30-50% dari coding yang dibuat. Ya. Pokoknya kalau Sempro tuh jangan takut, maksud saya gini loh. Namanya Sempro kan progres, tapi kalian harus komitmen. Ketika nanti akhir nggak ada lagi namanya mohon maaf Pak saya belum ini, mohon maaf saya. Jadi no excuse lagi ya. Jadi semuanya udah kita ngelihat perfect gitu. Kalau akhir itu udah begitu. Jadi nggak ada maaf Pak ininya putus, maaf Pak saya codingannya bingung, maaf Pak ini salah programnya gitu. Jadi nggak ada lagi kayak gitu. Tapi kalau di Sempro ya nggak masalah, maaf Pak ini saya masih mencari-cari programnya gitu. Karena saya baru pelajarin baru sampai sini gitu. Itu nggak masalah. Gitu ya. Jadi nanti, tapi kalian harus komitmen nanti di akhir tidak ada kata-kata itu lagi. Gitu sih. Karena itu bakal nanti ya bisa dibabat habis nanti sama pengujinya. Kalau kalian banyak excuse-nya. Oke? Lanjut, boleh. Silakan. Ya, ini buat yang belum pernah bimbingan, mohon bertobat. Yang banyak, yang lapor juga, Pak Hafiz, saya mahasiswa saya begini, mahasiswa saya gini ya. Jadi dosen-dosen banyak yang tanya juga, si ini nggak aktif, jadi bertobatlah teman-teman yang belum pernah ketemu pembimbingnya sama sekali ya. Sampai minggu ke-7 ini, luar biasa. Berarti memang kalian kayak nggak niat. Saya nggak tahu sih. Oke, untuk dosen penguji antara Keranggan dan Meruya ada yang kemungkinan random Pak. Jadi mahasiswa Keranggan diuji dengan penguji dosen yang di Meruya. Oh ya, kalau Keranggan Meruya itu, kalau untuk penguji beda. Jadi dosen-dosen Keranggan biasanya kita fokuskan yang di Keranggan, lalu yang Meruya pun juga sama. Jadi nggak dimentalin dari Meruya mental ke Keranggan ataupun sebaliknya. Kalau untuk dosen penguji ya. Jadi kalian patokannya kalau di Keranggan dosennya ini ya berarti pasti yang uji antara itu aja. Begitupun juga yang di Meruya. Wow. Ayo. Siapa nih? Ayo. Apa lagi? Ada lagi? Boleh. Pokoknya maksimalkan di Sempro, maksimalkan diskusi dengan pembimbing kalian karena kita tahu masa kayak gini tuh memang luar biasa susahnya dari segi apapun sih gitu ya. Waktu pun kita juga udah deh pokoknya memang jadi kalian nggak boleh bilang saya tuh lagi ribet ya. Semuanya sama gitu loh ya. Baik dosen ataupun mahasiswa semuanya sama. Jadi kita bisa saling memaklumi, bisa saling kerja sama antara dosen dengan mahasiswa, terutama di pembimbingnya nanti gitu ya. Tapi tolong kalian juga profesional ketika penguji memberikan saran nantinya
atau masukan lain bisa dicatat dulu, nanti kalian bisa diskusikan dengan pembimbing kalian. Gitu. Sampai sini ada yang menanyakan, silakan. Cepet nih kalau briefing sempro mah. Jelas? Mohon maaf Pak, bisa jelaskan atau lihatkan lagi ketentuan sempro dari poin. Oh. Nanti diitin lagi ya Mas ya. Nanti akan di-share kok. Nah aja. Soalnya kalau saya share sekarang, terus saya nggak ada briefing, pasti kalian tanya, Pak ini maksudnya gimana gitu ya. Jadi harus tetap dijelaskan terlebih dahulu. Pokoknya sampelnya hari Rabu 28 Oktober, starting boleh dari jam 8 mungkin. Kalau yang mau dari pagi sekalian juga nggak masalah, nanti didiskusikan saja sama pengujinya. Sorry. Ya. 8 Oktober hari Rabu tepatnya ya. Ingat, setelah sempro kalian harus mengupload beberapa file dan uploadnya di hari yang sama. Sampai jam 12 malam ditunggu ya. 2359. Kalau lebih dari itu nanti akan terlihat di Google Form-nya kalian ngumpulin atau submit berkas itu di jam berapa. Jadi tolong to be on time. Oke. Cukup? Jelas ya Mas? Jelas ya Mas. Jelas ya teman-teman semuanya ya. Jadi semoga yang berdoa semoga dapat pengujinya yang asik ya. Semuanya asik sih pengujinya. Kalian jangan seuzon aja ya. Oke, semuanya asik pengujinya. Jadi tolong nantinya bisa kalian diskusikan dengan pengujinya juga. Kalau misalkan, mungkin nanti kalian bisa tanya dengan pembimbingnya. Kalau Pak ini, misalkan nanti kalau kalian dapatnya Pak A, Bu A gitu ya, atau Bu C, itu mungkin kalian bisa tanya dengan dosen pembimbingnya. Kira-kira apa nih yang ditanyain gitu. Mungkin nanti pembimbingnya bisa tahu. Mungkin itu sih. Ini ada lagi pertanyaan. Oke. Pak, untuk sidang akhir TA-nya estimasi di akhir Desember atau Januari? Kalau sidang akhir, habis UAS biasanya. Pekan sidang tuh kita semuanya serentak barengan juga kayak sempro, cuman harinya beda-beda. Ya. Pokoknya habis UAS ya kurang lebih. UAS selesai, minggu berikutnya, misalkan UAS 2 minggu, atau minggu kedua UAS mungkin ya, itu kita bisa melaksanakan sidang akhir, pekan sidang. Bertanya lagi, apakah setelah sempro ada record-nya? Iya, ingat setiap sempro itu ada record-nya. Tapi itu bukan tugas kalian, itu tugasnya penguji nantinya. Makanya saya tidak menyebutkan dengan teman-teman, tapi boleh teman-teman ingatkan ke pengujinya saja. Pak, Bu, mohon maaf jangan lupa direkam ya. Karena nanti bukti untuk laporannya penguji ke kita tuh berupa video itu. Ya. Boleh kalian ingatkan aja di dalam satu kelas itu. Oke, cukup. Terima kasih atas waktunya semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Jadi tolong jangan tanya-tanya lagi ya terkait sempro. Saya harap teman-teman sudah jelas. Ingat, semuanya maksimal harus mengumpulkan laporan dan PPT-nya ke dosen penguji itu tanggal 24 Oktober. Ya. 24 Oktober kalian harus sudah mengirimkan. Nanti kalau misalkan ada penguji yang lapor ke saya, Pak, ini atas nama ini gitu loh. Belum nyerahin gitu. Jadi nanti biasanya coba saya list di grup PA yang belum menyerahkan. Ya. Jadi tolong kerjasamanya dari semuanya, jangan sampai ada yang belum kasih materi ke pengujinya gitu loh. Karena ketika penguji sudah dapat materi dari kalian, dia minimal sudah baca tuh. Jadi pada saat tanya jawab nggak lama gitu. Ya. Oke, cukup. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semuanya. Sehat selalu semuanya. Yang kerja tetap semangat dan gunakan protokol kesehatan yang sesuai. Sering cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Jangan lupa pakai masker kalau yang keluar rumah ataupun yang kerja di luar kantor. Di luar rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setio. Saya kembalikan Pak.
Baik, terima kasih Pak Hafiz sudah memberikan briefing yang saya rasa cukup detail ya nanti untuk bisa mahasiswa ikutin untuk pelaksanaan sempro ini. Ya, kalau intinya adalah komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbingnya dulu, itu yang paling penting. Setelah itu nanti dengan mahasiswa dengan pengujinya, sehingga harapannya semua yang sekarang tugas akhir, sedang tentu tugas akhir, itu bisa lulus sekarang juga, tidak harus extend lagi. Amin. Ya, tidak harus extend lagi. Itu jika tidak disampaikan, mungkin sampai sekian. Nanti untuk video rekamannya ini akan saya share ke WA group ya, WA group untuk tugas akhir, sehingga nanti yang mungkin belum sempat apa bisa ikut simak juga ya. Terima kasih selalu, semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yara. Jadwal kapan ya, Pis? Jadwal sempro, Bu? Maksudnya Nanti bukan apa? Aku nguji siapanya? Oh iya, nanti setelah